Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita sedang mempersiapkan sampel yang kita kemarin sudah persiapkan untuk isolasi DNA. Jadi untuk yang pertama ini cairannya dibuang dulu karena kan kemarin pakai cairan. Lalu setelah itu kita gerus sirip ikannya. Nah, teman-teman takut teman-teman lupa nih prosedurnya. Jadi di sini aku kasih prosedurnya. Ini adalah prosedur isolasi DNA menggunakan Promega. Dan di sini teman kalian sedang menggerus siripnya tanpa larutannya. Jadi kan sebelumnya kita menggunakan larutan. Nah, terus larutannya dibuang, habis itu siripnya digerus dan ditambahkan larutan nucleolysis solution sebanyak 500 mikroliter. Nah, ini tuh sedang proses penambahan si larutannya ya, dan nanti dimasukkan perlahan ke dalam isolat DNA-nya, media isolat DNA-nya. Nah, setelah kita memberikan larutan nucleolysis solution sebanyak 500 mikroliter, sekarang kita homogenkan atau kita campurkan menggunakan vortex selama 10 detik. Nah, setelah kita homogenkan, kita akan masukkan ke dalam water bath untuk diinkubasi dengan suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan larutan RNase solution, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam isolat medianya sebanyak 3 mikron liter. Nanti setelah dimasukkan kita homogenkan atau kita bulak-balik 2-5 kali. Setelah itu kita masukkan kembali ke dalam water bath untuk diinkubasi dari suhu 37 derajat selama 30 menit. Nah, ini juga jadi salah satu contoh buat teman-teman semua. Jadi di sini Aslab kita sedang mencontohkan untuk memasukkan larutan RNase solution ke isolat media. Panas nih, si Uyuk. Ih, panas. Dua kelompok lagi? Nih, yang belum. Kita berapa sih? Nih. Nih 2. Pin pegang pin. Udah ditutup. Dah, yang satu lagi mana? Udah. Nah, ini. Ini yang satu lagi. Enggak itunya. Enggak usah. Dimasukin RNase. Ini kan RNase, habis itu dibalik-balikin, habis itu di water bathin lagi. Jadi dipegang dulu aja. Nah, selanjutnya setelah kita menginkubasi selama 30 menit dengan suhu 37 derajat, kita angkat lalu kita diamkan di suhu ruang selama 5 menit. Setelah itu nanti kita akan menambahkan larutan protein precipitation solution. Lalu nanti setelah itu kita vortex lagi selama 10 detik. Dan selanjutnya nanti akan didinginkan di es curai selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit nanti kita akan memasukkan isolat medianya ke dalam centrifuge untuk disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 13.000 rpm gitu. Nah, di sini teman kalian sedang memvortex larutan yang tadi sudah ditambahkan protein precipitation solution. Nah, ini selama 10 detik. Nah, setelah itu nanti kita akan memasukkan ke centrifuge dan disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 13.000 rpm. Nah, nanti setelah dari proses centrifuge ini selesai, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita sekarang akan memindahkan supernatan. Jadi setelah di centrifuge namanya jadi supernatan ya teman-teman. Jadi supernatannya ini kita akan pindahkan ke mikrotub yang baru. Nah, caranya nanti akan aku tulis di video kayak gimana ketentuannya. Dan ini tetehnya sekarang sedang memindahkan larutan supernatannya ke dalam mikrotub yang baru. Nanti setelah itu ditambahkan juga isopropanol sebanyak 600 mikron liter. Setelah ditambahkan isopropanol nanti kita akan centrifuge lagi selama 1 menit dengan kecepatan yang sama, yaitu 13.000 rpm. Nah, teman-teman, setelah nanti dari centrifuge selesai, kita akan menambahkan larutan etanol dan sebelum itu kita harus membuang dulu larutan supernatannya. Nanti yang supernatannya itu dibuang di larutan yang atasnya itu. Setelah itu kita tambahkan etanol 70%. Setelah ditambahkan etanol nanti di centrifuge lagi selama 1 menit gitu. Setelah itu nanti larutan etanolnya dibuang dan kita hanya menyisakan pale. Pale itu adalah DNA yang mengendap di bawah. Kita hanya menyisakan itu dengan dikering-keringkan selama 15 menit. Jadi bukan dikering-keringin sih, namanya diangin-anginkan gitu. Selama 15 menit di atas tisu dan kita menyisakan si DNA-nya aja.
Setelah nanti diangin-anginkan selama 15 menit, kita akan menambahkan larutan terakhir yaitu rehydration solution. Nah, setelah ditambahkan itu sebanyak 100 mikron liter, kita juga akan mentowing, jadi kita akan menyatukan atau menghomogenkan si larutan tersebut. Lalu nanti kita ketemu lagi di elektroforesis teman-teman.